Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brensis, encang-encingnya babe, akang teteh, mas mbak, udah uni, sedulur, barai semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Bang Jai doain. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Kali ini Bang Jai dikasih kesempatan dengan satu narasumber, satu orang sosok yang sangat dikenal di masyarakat, khususnya di Tangsel. Beliau ini sangat familiar ya, khususnya di para pelaku pesilat. Gitu. Nah, kali ini Bang Jai mau ngobrol-ngobrol dengan beliau secara langsung. Tentunya ini satu momen baik untuk Brensis bisa saksikan tayangan ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share tayangan ini. Berikan ke yang lain, sangat bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jai? Sehat, wah saya nih yang nanya. Sehat Bang Haji ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Bang Haji Tommy Patria Edwardi. Iya. Ini, aduh saya tuh kagok tuh apa? Beliau ini cukup punya apa ya? Punya pamor yang luar biasa. Iya. Biasa aja, pamornya biasa aja, nggak pakai luar. Ya. Memang akrabnya dipanggil Bang Tommy ya, Bang Tommy Patria atau 4 ya. Bang Haji, kesibukan kesehariannya apa sih Bang Haji? Mungkin selain dari aktivitas yang di kantor? Iya, saya alhamdulillah sampai hari ini dipercaya sebagai kepala kelurahan Cipayung, Ciputat, dan aktivitas saya sehari-hari selain tugas kantor, saya juga sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tangerang Selatan, IPSI. Nah, dan selain Ketua IPSI, saya juga jadi YouTuber, Bang. Ya, itu udah tahu tuh ya. Jadi YouTuber. Beliau ini YouTuber dari Patria TV. Ya. CEO-nya Patria TV. Oh iya, CEO sekaligus juga ya, ini juga ya. Ya, sekaligus juga. Jadi aktivitas saya itu sangat padat dari pagi sampai malam. Terkadang kita habis tugas-tugas sehari-hari sebagai ASN, saya bertugas ngerapihin pencaksilat di Tangerang Selatan. Nah, ini terkait dengan pencaksilat nih Bang Haji ya, itu cukup cukup menjadi perbincangan di teman-teman para pelaku pesilat. Di silat di IPSI Ikatan Pencaksilat Tangsel ya. Tangsel. Bang Haji, periode kapan Bang Haji kepilih sebagai ketua pencaksilat? Saya ketua pencaksilat 2018. 2018 ya? 2018, kemudian sampai periode 2002. 2002. Ya, jadi 3 tahun lah ya, kurang lebih. Berarti terakhir dong ini ya? Ini tahun terakhir. Tahun terakhir, dan di akhir tahun ini nanti kita akan ada musyawarah kota Tangerang Selatan. Oh, Muskot ya? Muskot IPSI Tangsel. Bisa jadi ketua IPSI gitu, gimana ceritanya Bang Haji? Ya, agak menarik sebenarnya. Saya tadinya ketua cabang olahraga Ikatan Motor Indonesia. Oh, IMI. Kemudian ya sehari-hari memang saya sering kali ada di sanggar-sanggar, tempat-tempat padepokan silat, dan ada punya bela diri silat? Ada dikit-dikit. Oh, pasti ya. Namanya ketua IPSI ya, masa nggak punya mainan? Ada mainannya, gitu? ada. Cuman kan memang dulu badan saya nggak sebesar ini gitu. Saya ngumpul sama tokoh-tokoh silat Tangerang Selatan, guru-guru, kemudian tokoh masyarakat, dan rata-rata mereka semua ada padepokan silat, ada sanggar-sanggar silat di perguruannya, dan mereka kemudian meminta saya untuk maju sebagai ketua IPSI Tangsel. Waktu itu masih calon ya? Masih calon. Saya ngomong, kemudian ada salah satu tokoh dari perguruan Beksi Sangyang Putih, yaitu Babe Sadili, yang pernah memberikan guru saya, yang banyak memberikan motivasi kepada saya bagaimana menjadi seorang pesilat, menjadi seorang pimpinan silat, dan menjadi seorang pemimpin di perguruan-perguruan silat. Nah, itu beliaulah yang pada akhirnya momentum itulah menjadi sebuah amanah besar. Ya, beliaulah merekomendasikan saya untuk maju sebagai ketua IPSI Tangsel gitu. Wah, luar biasa ya. Makanya, ini soal gini Bang Haji, ini Bang Tommy ini kan tahu-tahu mencuat gitu ya di silat ini ya. Emang mainannya apa sih, silatnya apa sih gitu? Ya, ketemu di prestasi mana sih gitu? Jadi sebenarnya panggilnya Bang Tommy aja, jangan pakai Bang Haji karena nggak enak juga ya. Nah, jadi silat tradisi ini menarik ya Bang Jai. Silat tradisi ini menarik, mampu membawa seseorang menjadi punya jati diri, dan mampu menyelamatkan seseorang ketika mereka bergerak, berjalan, dan menjaga kesehatan buat diri juga. Dan kebetulan
saya berasal dari tradisi, dari tradisi dan perguruan siapa? Perguruannya perguruan di apa namanya masih di ada Beksi, ada di Jalan 6, ada Jalan 6 ya. Jalan 6. Kebetulan mamang saya, keluarga saya itu di Jalan 6. Nah, saya juga kemudian minta pendapat kepada guru-guru saya untuk bisa bagaimana sih bisa ikut dalam persilatan itu. Nah, itulah arah kemudian jadi ketua IFSI Tangsel juga harus dukungan, mendapat dukungan dari perguruan. Karena IFSI Tangsel itu adalah wadah dari perguruan-perguruan silat. Jadi Bang Jai, IFSI Tangsel itu ada dua hal core bisnisnya atau yang diurusnya. Yang pertama silat tradisi. Silat tradisi. Yang kedua silat prestasi. Silat prestasi. Nah, apa bedanya perbedaan antara silat prestasi dan tradisi adalah pertama, kalau tradisi lebih mengutamakan budayanya, seni geraknya, kemudian jurus, kemudian keindahan gerak dan kuncian-kunciannya atau seni bagaimana melakukan gerakan-gerakan silat yang indah. Ya, kemudian itu kan nilai-nilai luhur. Artinya dari nenek moyang kita sudah ada. Kalau kita terisik lebih jauh tentang tradisi ini, dulunya silat tradisi ini belum menjadi cabang olahraga. Dia lahir karena adanya situasi dan kondisi yang membutuhkan seseorang harus punya ilmu bela diri. Itu tradisi. Tradisi. Jadi kemudian lahir di kampung-kampung, ada guru-gurunya, punya jurus macam-macam. Alirannya macam-macam. Ada yang berguru di Jawa, ada yang berguru di Jawa Barat, ada yang berguru di Banten. Pulang ke kampungnya, kemudian membangun perguruan silat. Tujuannya untuk membela tanah airnya. Dulunya membela tanah air, dan ada juga beberapa guru-guru yang menciptakan gerakan sendiri. Ya, ketika dia diserang, ketika dia berkelahi, dan ketika pada saat itu kita sudah dijajah Belanda 360 tahun. Nah, untuk itu kita harus bertahan hidup, harus melawan, dan kemudian banyak perguruan-perguruan lahir. Itu dari historinya ya. Dari histori dari pencaksilat. Kalau yang prestasi, Bang Tommy? Dari kemudian tradisi itu berkembang, maka sampai sekarang itu diteruskan oleh guru-guru. Nah, kemudian sampai sekarang itu tradisi itu menjadi kekuatan besar sebagai pasukan-pasukan di TNI itu kemudian belajar silat itu. Maka kemudian setelah berkembang silat itu semakin besar dan banyak yang memiliki ilmu silat, maka kemudian ditarung. Akhirnya banyak dari berbagai aliran. Dari berbagai aliran kemudian ditarung. Gimana tarungnya ketika tarungnya itu mereka pertama gerak, gitu? pada saat mereka di kesatuan-kesatuan. Pada saat itu mulainya dari TNI waktu itu, kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat ingin menyalurkan ke keahliannya masing-masing. Kemudian menunjukkan silatnya ke perguruannya. Kemudian ada satu wadah yang saat itu kelompok-kelompok mungkin yang peduli dengan silat membuat sebuah kejuaraan atau pertandingan kayak bola lah kesannya gitu kan. Dipertandingkanlah perguruan-perguruan ini, dipertandingkan. Nah, saat itu pertandingannya bebas, tarung bebas. Bebas. Nggak ada aturannya gitu? Nggak ada aturannya. Jadi seperti kayak sekarang MMA ya, tarung bebas. Tapi lama-lama kemudian diaturlah regulasinya, diatur pasti regulasinya. Tingkat resikonya juga besar juga ya. Ya, kemudian tadinya kan memang latihannya memang full body contact. Nah, jadi siapapun yang ikut bertarung itu adalah menang kalahnya ukurannya adalah jatuh. Nah, seiring itu ada peraturan-peraturan internasional dalam bela diri. Indonesia kemudian mengikuti itu dengan itu nama tarung derajat tuh gitu ya? Sama, tarung derajat itu adalah bagian dari kumpulan-kumpulan seni bela diri yang kemudian menciptakan tarung derajat. Nah, dia masih menggunakan, tapi dalam pertandingannya pun ada aturan-aturan juga. Nah, itulah kemudian lahir prestasi. Ada beberapa prestasi itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga, oleh kesatuan-kesatuan. Nah, dia menggunakan perguruan ini, dia latihan perguruan ini. Nah, gimana cara tandingnya ketika beda jurus? Lalu kemudian dibuatlah satu kesepakatan oleh tokoh-tokoh silat itu dan
kebetulan salah satu tokoh kita masih ada sampai sekarang, yaitu Bang Edi Nalapraya, membuat sebuah gerakan jurus yang disamakan geraknya. Disamakan. Dari berbagai aliran jenis. Dari berbagai aliran, disamakan geraknya, lalu kemudian dinamakan jurus tunggal baku IPSI. Untuk bisa dipertandingkan. Nah, IPSI sendiri sebenarnya lahirnya adalah dari perkumpulan ketua-ketua perguruan. Silat tradisi itu? Iya, tradisi itu kumpul, kemudian kan perguruan-perguruan prestasi juga sebenarnya tradisi. Iya betul. Awalnya ya. Awalnya semua tradisi, semuanya itu. Apa makanya, yang membedakan dari ketika tradisi sama prestasi sebenarnya? Pada saat pertandingan aja sebenarnya mereka ada. Ya. Pada saat mereka itu disebut prestasi ketika mengirimkan atletnya untuk dalam pertandingan. Sama. Perguruan tradisi pun sebenarnya bisa menjadi prestasi. Sebenarnya sama gitu. Sama, ya. Pemahaman ini mungkin tidak banyak. Nah, ini yang belum paham. Jadi sebenarnya jangan menganggap bahwa tradisi itu hanya mencak, kemudian keindahan gerak, tidak itu. Maka itu kombinasi dari silatnya sangat bagus. Ketika kemudian ada prestasi, itu lahir karena perguruan-perguruan tadi, baik itu yang dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari Sulawesi, dari Maluku, Nusantara, berkumpullah mereka bersatu, menyatakan gerakan sama, nah, dan mereka kemudian mempersiapkan atletnya. Nah, sementara kita di daerah Betawi, daerah Jawa, daerah Jakarta, hanya berkutat kepada tradisi. Jadi, untuk menjaga anak-anaknya saja, latihan, kerohanian. Jadi kepelestarian aja gitu. Melestarikan budaya saja, kemudian mengajak mereka untuk menjadi seorang jati diri yang baik, menjaga dirinya, baik itu laki dan perempuan, kemudian untuk sebagai seorang pesilat biasanya kan nurut sama orang tua, rajin ibadah, rajin sholat. Nah, sholat, silat, sholat, dan sholawat. Itu orang Betawi itu. Nah, itu sebenarnya bekal saya. Tapi kalau perguruan-perguruan yang lama berdiri, yang besar sampai sekarang masih ada, kemudian berubah, membagi dua bagian tugasnya. Nah, mendidik mereka selain jadi petarung, ya mereka juga jadi juara. Jadi tidak hanya bela diri untuk dirinya, keluarganya, atau bangsa ini, tapi seleksi dilakukan dengan melalui seleksi, lalu kemudian IPSI dalam hal ini kemudian membuka cabangnya di seluruh Indonesia, dari provinsi sampai ke tingkat kota. Nah, IPSI kemudian memberikan regulasi sebagai peraturan untuk pertandingan. Ada aturannya, ada rule of the game-nya dalam pertandingan. Untuk supaya tadi yang bermacam-macam aliran ini tidak akan bisa benar-benar jadi beda persepsi karena jurusnya sudah sepakati Nah, kita dari tradisi terkadang bukan tidak mau. Pertama, tradisi ini terkenal dengan gayanya, yang kemudian sebenarnya jurusnya mematikan. Tentunya pasti setiap masing-masing perguruan itu punya jurus-jurus yang bisa membuat lawannya itu jatuh, atau bisa punya kuncian. Nah, di dalam kejuaraan, dalam pertandingan kejuaraan atau prestasi tidak boleh dilakukan itu. Karena itu membahayakan. Membahayakan, karena tidak boleh ada sampai cacat atau tidak boleh sampai celaka. Maksudnya sudah ke olahraga ya, Bang Tommy, akhirnya ditariklah menjadi satu kesatuan, menjadi olahraga prestasi. Nah, sayangnya ini prestasi dijalankan, dihidupkan, dibesarkan, dikuatkan sampai masuk ke PON, sampai masuk ke SEA Games, Olimpiade bahkan. Olimpiade bahkan, tapi tradisinya ditinggalkan. Tidak terjaga. Kearifan lokalnya akhirnya bahkan. kearifan lokal hanya hidup segan mati tak mau. Padahal itu berangkatnya dari situ. Berangkat dari situ semua. Makanya rata-rata mereka kemudian mengembangkan di TNI, di instansi, banyak kemudian orang-orang pejabat-pejabatnya, anggota perguruan itu lolos jadi pejabat-pejabat tinggi. Dia membantu regulasi itu, sehingga kemudian dia prestasinya didorong. Nah, tradisi karena tidak ada yang lolos menjadi pejabat tinggi, jarang yang mau. Tadi benar ya, digencarkan. Didorong. Nah, kita sekarang harus bangun semangatnya. Bagaimana tradisi di wilayah kita ini tidak lagi menjadi mati suri atau hidup segan mati tak mau. Karena sesungguhnya silat tradisi itu sangat menyumbangkan potensi wilayah itu dengan segi keamanan, ketertiban, kemudian jati diri bangsa, wilayah itu dari tradisi. Karena kalau ada orang yang di satu wilayah perguruan silat, maka tidak akan ada
jarang sekali kejadian narkoba di sana, anak-anak betul, tawuran iya, lah. betul. Yang tawuran ini kan pada nggak bisa silat sebenarnya. Malah nggak bisa silat ya? Malah nggak bisa silat. Kalau yang silat nggak berantem. Kalau ada silat, berantem ada wadahnya. Nggak mau dia, nggak mau. Orang silat coba aja diajak berantem, nggak mau. Kalau terpaksa, ya mau nggak mau dah. Diri, ya. Ya lu beli, lu jual, gue beli dah. Kalau kata orang silat begitu. Bransis, itu pemahaman ya yang bisa kita petik bahwa apa sih yang tadi dimaksud dengan silat tradisi dan prestasi, dan tidak banyak masyarakat khususnya para pelaku silat sendiri paham dengan makna tadi silat tradisi dan prestasi. Padahal sebenarnya yang prestasi berangkat dari tradisi gitu. Ya. Dan satu hal lagi Bang Jai, tradisi ini sebenarnya bukan gerakan saja. Bukan gerakan saja, maksudnya tapi gerakan itu kan namanya jurus dari masing-masing perguruan, betul, ya. Betul. Nah, tradisi ini ada nilai-nilai histori. Bagaimana kemudian sebuah gerakan bisa menciptakan tari, seninya, keindahannya, ya, keindahan geraknya. Kemudian gerakan itu sendiri bisa mampu membuat orang lain itu menjadi senang, bahagia, dan ada musik pengiringnya. Ada musik, ya, ada musik pengiring namanya gendang apa namanya pencak, gitu. Nayagan, para penabuhnya, nayaga ya. Nah, artinya ketika dia bermain dengan menggunakan gerak keindahannya, ada suaranya, sehingga ada hiburan. Jadi tradisi sebenarnya indah. Cuman sayangnya banyak orang tidak mengenal. Nah, sekarang tugas saya sebagai ketua IFSI harus tidak boleh hanya ke prestasinya saja. Tradisinya harus dikembangkan. Nah, sebetulnya saya ingin agar supaya prestasi ini juga seiring sejalan dengan tradisi ini harus seiring sejalan dengan prestasinya. Karena sesungguhnya sekarang ini tradisi sekarang sudah diprestasikan. Jadi orang sekarang anak bisa silat dengan tradisi atau dengan keindahan gerak tadi, dia mendapat sertifikat, dia juga bisa masuk ke prestasi. Itu sebuah itu ya. Bisa. Jadi dia mau masuk sekolah negeri dengan prestasi yang dia miliki. Bisa dikatakan prestasi itu ya? Iya dong, prestasi. Karena tidak bisa. Contoh yang tunggal, beregu, dan ganda, campuran, 3 ini. Nah, ketika dia tampil, dia harus menyamakan geraknya. Kekompakan, seirama dengan gendang. Kemudian penampilannya, kemudian penguasaan jurusnya. Jadi itu juga sebenarnya berat. Dan orang prestasi belum tentu bisa jadi itu. Yang ikut pertandingan kejuaraan ketika dia tampil di situ belum tentu bisa. Jadi memang pakemnya berbeda-beda. Nah, ini yang menarik Bang Jai. Ini adalah pusaka leluhur kita yang tradisi yang ini bagus-bagus. Jadi sama semua perguruan yang ada di Indonesia masuk ke Tangsel, sama semua posisinya adalah perguruan-perguruan tradisi tadinya. Tujuannya untuk melestarikan budaya pencaksilat. Mantap. Bang, beberapa perguruan silat tradisi yang Abang tahu yang setelah pada masa pengurusan Abang? Saya mendata perguruan di Tangerang Selatan ada kurang lebih 70-an lah. 70-an lebih ya. Itu dari itu belum terdata dengan secara Itu perguruan, saya tidak melihat itu prestasi atau tradisi karena sesungguhnya semua perguruan silat. Baik itu kemudian aliran Jalan 6. Itu tersebar di mana aja, Bang? Jalan 6 aja alirannya ada berapa tuh? Dari guru ini turunannya Jalan 6 banyak. Pengasinan katakanlah. Kemudian Beksi ada lagi, Beksi ini, guru ini. Aliran lain lagi. Nah, yang ada beberapa perguruan yang alirannya sama. Jadi kalau ada katakanlah Merpati Putih, kemudian Tapak Suci, ya dia Tapak Suci kemana-mana Tapak Suci. Kalau tradisi, namanya tetap Tapak Suci dia. Tapak Suci, rayon mana? Cabang mana gitu. Cabang mana? Prestasinya tetap, jurusnya Tapak Suci, dia tidak dirubah lagi. Abang melihat ada perbedaan di situ, ada apa ya? Pesan apa ya? Kesalahannya adalah ketika kemudian ada yang murid-murid keluar, kemudian dia membuka perguruan baru, menamain perguruannya. Nama sendiri. Yang masih bertahan sampai sekarang adalah Beksi katakanlah. Beksi tetap Beksi. Beksi katakanlah bicara Sangyang Putih. Beksi Sangyang Putih tetap Beksi Sangyang Putih. Cuman namanya saja Beksi Sangyang Putih gagak hitam. Beksi Sangyang Putih apa namanya yang di Pondok Cabe itu? Sanggedor. Nah, tetap Beksinya jangan sampai berubah. Tapi ada lagi yang berubah lagi alirannya dinamain baru. Mana seperti kayak terpisah ya. Seperti terpisah. Makanya sebenarnya alirannya kalau diurut sama itu. Upaya Abang sebagai ketua IFSI dengan kondisi yang ada gimana untuk bisa Bang Jai. Jadi begini, 70 perguruan ini sekarang kita lagi data. Perguruan-perguruan ini saya anggap tidak lagi membedakan antara tradisi atau prestasi.
sama perguruannya. Yang dinamakan perguruan itu dia memiliki domisili tempat, kemudian akte pendirian. Kalaupun tidak ada akte pendirian, dia punya susunan pengurus. Di tingkat di atasnya. Kalau dia tingkat Tangsel, maka dia di atasnya mengeluarkan surat dari pendiriannya. Tapi kalau dia di Banten ada atau di pusat ada, maka dia mengeluarkan SK kepengurusannya. Gimana kalau yang ternyata berkembang tidak ada seperti itu, Bang? Dia cukup melampirkan akte pendiriannya. Atau tidak ada akte pendirian, dia cukup melampirkan susunan kepengurusannya. Jadi susunan pengurus bisa dilampirkan bendera perguruannya, domisilinya, dan susunan pengurus serta alamat, nama dan kontak personalnya. Kirim ke saya, maka akan kita keluarkan surat keanggotaan IPSI Tangsel. Oke, Bro Rensis, itu tadi langsung ya disampaikan oleh Ketua IPSI untuk bisa dikatakan sebuah perguruan silat ya, Bang ya. Artinya bisa nggak ketika ada orang baru memulai, dia merasakan mungkin terajak, termotivasi untuk mengembangkan mungkin warisan orang tuanya, dia baru mulai, mungkin belum ada pengurus yang cukup atau idealnya sebuah organisasi, Bang. Seperti apa? Bisa nggak diwadahi di IPSI? Ya, kita wadahi hanya mungkin bimbingan saja. Bimbingan. Karena secara histori perguruannya baru berdiri. Jadi ada pendampingan pendampingan dulu, kita ajak dulu mereka bergabung apakah memang ini mau dikembangkan, dan kalau ternyata begitu berdiri ternyata muridnya banyak, ya termasuk salah satu bagian yang mungkin akan dikembangkan. IPSI salah satunya juga. Iya, jadi nanti kita dorong mereka ada di semua daerah. Nah, makanya kenapa IPSI Tangsel itu punya ranting, Bang Jai. Ranting kecamatan. Wilayah tingkat kecamatan. Jadi tingkat satu tingkat di bawahnya. Ya, jadi kalau saya tingkat kota 7 kecamatan, kalau ini ranting tingkat kecamatan. Nah, ketuanya dipilih dari perguruan-perguruan yang ada di kecamatan itu. Oh, ketuanya dari perguruan yang ada di satu wilayah jadi rantingnya kecamatan. Umpama katakanlah di situ ada ketua perguruan apa tingkat kecamatan. Ciputat, dia kumpul dan tuh berhimpun memilih ketuanya siapa. Jadi ketua rantingnya nanti kita bukan penunjukan langsung dari ketua IPSI. Tidak boleh karena itu otoriter namanya. Nah, kini dengan musyawarah di wilayah dia ada perguruan, baik itu tradisi atau prestasi sama. Kumpul dia mereka, sepakat siapa jadi ketuanya, maka kita lantik mereka. Nah, kemarin baru kita lantik Serpong dan Setu. Kan di Tangsel ada 7 kecamatan 7 kecamatan yang sudah dilantik Pondok Aren, kemudian Setu dan Serpong. Menyusul besok coming soon itu Ciputat dan Ciputat Timur. Itu pada saat sudah terbentuk ranting juga untuk mengakomodir teman-teman perguruan ada kejuaraannya. Kejuaraan namanya Pekan Olahraga Kota. Jadi Pekan Olahraga Kota itu hadiahnya dari Dispora Tangsel. Nah, yang ditandingkan siapa? Perguruan-perguruan silat yang ada di wilayah kecamatan. Tingkat kecamatan itu? Iya, jadi kecamatan menjaring atletnya, kemudian mengirimkan atletnya ke Tangsel untuk diadu dengan kecamatan lain. Jadi dia namanya... Ini akan, Bang, atau sudah dilakukan? Ya, setiap tahun berjalan. Nah, makanya yang punya tugas untuk menjaring atletnya adalah IPSI ranting kecamatan. Tingkat kecamatan, untuk dusun nanti di... Ya, jadi perguruan-perguruan silat yang berada di kecamatan itu menginduk kepada IPSI ranting. Nah, mungkin Bang, masyarakat secara umum ya, atau para pelaku pesilat itu sendiri belum tahu Bang mungkin di posisi di rantingnya. Ya, memang belum tersampaikan. Nanti akan kita sosialisasikan, dan bahkan saya rencananya akan membuat sosialisasi tentang bagaimana menjadi keanggotaan IPSI Tangsel. Kemudian kita akan mengajak, menstimuluskan ranting-ranting ini, kecamatan ini bisa bangkit olahraganya, dan Bang Jai itu pengurus ranting IPSI itu diberikan otoritas oleh IPSI Tangsel untuk menyelenggarakan kejuaraan di tingkat kecamatan. Dia punya otoritas? Boleh. Dia bikin kejuaraan tingkat kecamatan, nanti perguruan-perguruan yang ada di situ mendaftar. Nah, harapan saya makanya... Ini sebelum ini pernah terjadi nggak Bang? Sudah terjadi Bang, sudah terjadi, dan dia berkoordinasi dengan camat. Sebelum Abang? Ya, sudah terjadi. Sebelum saya pun sudah terjadi, tapi sekarang kita bagusin lagi, kita matangkan lagi, dan SK-SK yang sudah tidak berlaku sudah kita berlakukan lagi. Nah, mereka nanti itu berkoordinasi dengan camat. Kalau saya dengan wali kota, beliau dengan camat, nanti camat yang akan mengirim utusannya. Contoh, di dalam olahraga itu ada yang namanya cabang olahraga renang, atletik. Di kecamatan tuh ada. Nanti kecamatan, katakanlah Ciputat, dia punya ngadu nih, kontingen Ciputat. Ada IPSI, ada silat, ada renang. Itu kalau porkot itu mereka kumpul di satu tempat, diadulah satu tempat. Nanti hadiahnya dari
Dispora Tangsel. Sekretariat IPSI sendiri di mana Bang saat ini Bang? Sekretariat IPSI Tangsel. Sekretariat IPSI Tangsel ada di Jalan Atmaja, Kelurahan Pocis, Bakti Jaya. Kalau yang di Ciputat itu Bang? Yang di Ciputat GOR. Oh GOR. Itu sebenarnya markas kita tadinya. Tadinya buat naruh matras, buat naruh perlengkapan, kemudian tapi karena banyaknya familiar masyarakat, iya. itu tentang ini ya aktivitas khusus itu. Makanya sekarang kita lagi kebetulan alhamdulillah Bu Kadispora, Bu Mursinah sekarang itu memberikan ruang kepada olahraga bela diri untuk terus berkembang, terutama silat. Dan satu hal lagi Bang Jai, ya. Pak Wali Kota sudah welcome dan Wakil Wali Kota sudah welcome terhadap silat. Pak Benyamin Daphni. Iya, silat sekarang mau dijadiin muatan lokal. Mulok. Jadi dia bisa seperti kurikulum. Dia punya kurikulum, bisa mengajar di sekolah. Bukan lagi ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler boleh masuk, boleh nggak? Boleh milih atau? Iya, boleh. Iya, dia boleh milih tenis, dia boleh milih atletik, dia boleh milih. Tapi kalau ini silat masuk ke muatan lokal. Jadi ngajar setiap minggu sekali, 1 kali. Nah, kami akan butuh guru-guru nih untuk ngajar. Akan ada seleksi. Nah, perguruan-perguruan yang sudah mengirimkan itu akan kita seleksi dan kita keluarkan sertifikat untuk bisa mengajar di sekolah. Gimana untuk bisa masuk itu, Bang? Nah, tadi saya bilang perguruan tradisi harus bangkit, harus keluar. Silat itu ternyata mampu memberikan pendapatan buat kita juga. Ada pegang ekonomi juga. Ada. Ya? Cuman sekarang ini kan sedihnya. Kalau tidak tradisi ya, kalau buka pendaftaran, daftar banyak, kemudian seleksi, lama-lama hilang satu-satu, udah bayarnya murah, datang bawa duit cuma 2.000, 3.000, ya naruhkah di situ, ya guru-guru makan apa, dan tidak ada perhatian. Kita kurang perhatian dari pimpinan, dari pemerintah bagaimana tentang olahraga ini. Polisinya tidak ada karena olahraga ini diwadahi oleh KONI. Dana hibah pemerintah itu diberikan kepada KONI untuk pembinaan cabang olahraga yang berada di Tangsel. Nah, kita... Bukan IPSI dalamnya KONI juga? Ada, jatahnya ada. Tapi hanya untuk administrasi, pembinaan atlet, dan itu tidak seberapa dan tidak mungkin bisa mengcover semua. Nah, saya mohon maaf Bang Jai, banyak perguruan-perguruan yang di Tangsel ini belum mempersiapkan diri. Sehingga kemudian mereka ketika ingin terus berkesinambungan perguruannya, maka si ketua perguruan berusaha setengah mati untuk menghidupi. Dari pendaftaran belum cukup, dari uang iuran kas belum cukup. Permasalahan itu klasik. Anggaran dan rata-rata guru-guru kita itu tradisional semua. Nggak ada yang pejabat. Punya terobosan apa tentunya pasti Bang? Nah, satu-satunya langkah adalah bagaimana kemudian dia juga harus mengembangkan, berkomunikasi dengan di atasnya, dengan perguruan-perguruan yang lain, kemudian nyari sponsor, kemudian meningkatkan prestasinya sehingga bisa dikenal banyak orang. Kemudian ya sekali-sekali bolehlah gitu kan tampil. Nah, kadang-kadang ini untuk tampil aja ada biayanya. Berangkat ke satu tempat itu ongkosnya belum. Makan minumnya selama 2 hari. Terus bayar pendaftarannya. Itu bayar Bang? Oh, itu bayar semua. Dan itu biaya. Nah, kadang-kadang di perguruan tradisional tidak mampu membayar itu. Akhirnya dia, udahlah, kita latihan untuk bekal aja buat... Itu yang membuat pada akhirnya minat dari pelaku silat tradisi agak kurang gitu Bang? Dan banyak lagi anggotanya atau atlet-atletnya atau pesertanya, murid-muridnya itu ya masyarakat biasa. Makanya saya bilang, waduh luar biasa loh. Perguruan-perguruan tradisional ini, Bang Tommy hadir untuk memberikan solusi itu. Kita memberikan solusi itu, bantu. Katakanlah ada kegiatan, mereka mengajukan kepada kita. Oh Pak, ini ada kegiatan. Ada laporan ya, ada konfirmasi lah minimal ya. Lapor kepada kita. Ya kita kan nggak tahu dia mau ada acara apa. Banyaknya juga gitu dia nggak buka komunikasi dengan kita juga. Saking banyaknya di perguruan. 70 perguruan kalau saya sebutin mulut saya bisa ini. 70 perguruan ini bagus-bagus semua. Bang Jai tahu nggak? Sekarang kalau Bang Jai keliling kampung di Tangsel, kecamatan Pondok Aren lah, Bang Jai masuk ke gang ini ada perguruan silat. Masuk ke RT ini ada perguruan silat. Dan hampir semua Tangerang Selatan itu dikepung oleh perguruan-perguruan silat. Atau istilah emang Tangsel tuh banyak pesilat. Iya, jadi kalau bahasa sekarang kita masih ada anak-anak yang pakai narkoba, masih ada anak-anak yang kemudian tawuran. Ini sebenarnya tugas kita. Jadi sangat mulia sekali guru-guru silat ini. Nah, dalam membina karakter bangsa dan anak-anak kita. Bang Tommy ini kan Tangsel ya. Bang Tommy kan juga selain ketua IPSI tadi kan juga satu ini ya, jabatan di wilayah pemerintahan Tangsel. Tangsel ikonnya
kan yang kita kenal ada anggrek gitu Bang ya. Itu kan lebih ke gender perempuan. Padahal ini para jawara silat ini sesuatu yang punya kekuatan tersendiri Bang. Abang punya ide apa untuk bisa memberikan ide saya mah besok kalau belum apa ikon Tangsel itu ya orang lagi mencak aja gambarnya gitu. Atau bahasanya nilai-nilai budaya. Apa mungkin bisa Abang hadirkan itu sebuah ini ya? Harus bisa. Makanya saya akan menyusun kekuatan ini dengan akan ada kita undang ketua-ketua perguruan untuk memusyawarahkan bagaimana kondisi Tangerang Selatan, terutama bagaimana ikon anggrek ini kan awalnya sebenarnya gara-gara pondok benda daerah-daerah yang ternak kebun anggrek doang. Nah ini banyak dijual. Banyak juga kan gitu. Ya tapi kan sebenarnya kalau dihitung lebih banyak kan makanan dodol kita. Tradisi makanan kita juga banyak yang bisa dijadikan ikon. Ya kan, selain bunga, juga bukan bunga anggrek doang. Masih ada bunga lain. Itu tanaman-tanaman kita di Tangsel itu dibutuhkan banyak orang di wilayah lain. Nah silat juga sama, banyak mewakili. Nah kelemahan kita sekarang bagaimana ke depan IFSC Tangsel mampu mencapai prestasi di tingkat provinsi. Ya salah satunya kami akan menggerakkan atlet ini menjadi atlet berprestasi dan target kita emas 3. Baru semua tanya Bang. Untuk 3 provinsi. Ya kita harus kejuaraan apa Bang? Kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi, namanya Porprov. Ya, Pekan Olahraga Provinsi itu diadu dari semua kabupaten kota. Cabang-cabang olahraganya macam-macam. Nah, sama kayak tadi Porkot. Ya, tadi kalau Porkot kan tingkatannya Tangsel. Antar kecamatan. Porprov berarti 8 kota kabupaten. Nah, prestasi-prestasi yang terbaik nanti akan kita bawa, kita kirim untuk masuk sebagai tahapannya begitu Bang ya. Gitu, ya. Sampai ke PON. Sampai ke tingkat nasional, jadi atlet nasional. 1 atau 2 udah bagus kita. Itu yang pada akhirnya menjadi atlet dari nasional ya. Itu yang bawa nama pencaksilat, yang dikenal dunia. Juga. Contoh kan kemarin waktu SEA Games kita menang melawan Malaysia, itu langsung memeluk 2 presiden, calon presiden kan? Pakai bendera merah putih, Jokowi dengan Prabowo dipeluk sama dia. Ya, disatukan ya. Iya, itu kan keren itu. Ya nggak ada yang berani begitu. Nah itu silat. Jadi pertarungannya juga sekarang lebih beragam dan lebih bagus. Nah, saya berterima kasih di Bang Jai karena Bang Jai sudah hadir. Saya terima kasih banyak ini. Tangsel ya, bicara tentang IFSC Tangsel. Saya senang sekali Bang Jai mau mengangkat pencaksilat ini. Mudah-mudahan menjadi embrio kita. Paling tidak ini menjadi sebuah informasi yang sangat baik bagi masyarakat yang belum memahaminya, Bang Tommy. Itu. Jadi mungkin tugas Bang Jai mensosialisasikan ini ke masyarakat, dan saya juga minta kepada perguruan-perguruan di Tangerang Selatan, baik itu tradisi dan prestasi, perguruan-perguruan terutama khusus yang tradisi, jangan terlena, ya jangan hanya di dalam wilayahnya saja, keluar. Ayo kita kumpul, kita keluarkan ide-ide bagus, malah kalau perlu dari perguruan-perguruan ini melahirkan sebuah jurus yang bisa dipakai oleh perguruan tradisi di Tangerang Selatan. Jurus jadi kesepakat bersama. Jadi kayak sebuah ini ya, gerak sama, penyamaan gerak untuk jurus tradisi sehingga kita bisa lahirkan untuk nilai kejuaraan tradisi. Oh, mantap. Nah, saya juga akan rencana membuat festival silat tradisi, tapi itu mungkin belum penilaiannya masih kita bicarakan bagaimana kriteria penilaiannya, apakah berarti itu akan ada dalam waktu dekat Abang akan mengumpulkan lah gitu ya, Pak. Tahun ini rencananya akan buat festival silat tradisi, kan kita undang semua perguruan yang ada di Tangsel dan kita akan kasih sertifikat, kemudian kita kasih uang pembinaan. Dan kemudian kita akan lihat kekuatan silat sesungguhnya. Dan hiburan buat masyarakat. Kita bikin di lapangan terbuka, ya kan? Hujan ya udah hujan terusin. Ibu kota kita panggungnya kalau kita perlu kita bikin 18 kali 18 meter gitu. Mau guling-gulingan juga ya. Nah, jadi tradisi memang benar-benar tumplak semua. Ada bazarnya kita buat itu. Ya, semua datang dari perguruan Tangsel. Insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan pandemi Covid berakhir. Nah, Bang, kalau masyarakat nih orang tua melihat tayangan ini untuk ingin gitu bergabung gitu atau anaknya gitu Bang, gimana saran Abang? Nah, Bang Tommy, ini saya sarankan daripada mungkin di bela diri luar gitu Bang. Silat ini kalau kan bela diri luar itu kan punya orang punya orang dan ya bagus juga, bagus memang. Cuman kalau saya sih silat lebih bagus karena saya orang silat gitu. Jadi saran saya buat orang-orang tua yang punya anaknya, kalau anaknya dimasukin silat, hampir rata-rata cium tangannya juga bagus. Kalau udah cium tangannya bagus, itu bukan cium di pipi nih Bang Jai. Ciumnya tuh cium tangan, gitu ya.
Cium tangannya benar-benar cium tangan sama emaknya. Betul. Kalau disuruh emaknya langsung gercep dia. Terus kalau dipanggil nyautnya juga bukan begitu. Bek gitu kan. Adab ya mah gitu kan. Nah, jangan panggil, woi ini panggil jawabnya ya apa kan nggak jelas itu. Nah itu juga. Kemudian biasanya kalau masuk ke silat Pak, ya sholatnya rajin. Kemudian anaknya nunduk, nggak pernah diajarin ya menyombongkan diri. Adab, ya, karena di dalam pada saat dia latihan silat, nilai-nilai norma adab itu diajarkan. Agama. Tahap pertama sampai ada begitu masuk dia dipupuh dulu, kemudian diajarkan bagaimana datangnya ke perguruan, dia salaman sama teman-temannya, dia cium tangan sama guru-gurunya. Itu ya. Moral dibangun. Iya, moral dibangun, karakternya dibangun, kemudian doa dulu. Begitu masuk waktu sholat berhenti sholat dulu. Itu nilai-nilai itu. Kalau IPSI tadi sekretariatnya di Pocis ya Bang ya. Gelanggangnya di gornya di Ciputat. Di Ciputat. Rencananya saya mau pindahin ke Gor Ciputat juga sekretariatnya. Kalau di medsosnya apa Bang untuk bisa menghubungi? IPSI Facebooknya IPSI Tangsel. IPSI Tangsel. IPSI Tangsel. Itu bisa berinteraksi dengan pengurus. Bisa langsung di situ dan atau di kontak dengan saya 24 jam kita layani lah. Gitu. Makanya saya pengen banget kalau warga Tangsel kalau bisa masuk silat semua dah. Anaknya aman dah insya Allah. Aman ya. Insya Allah aman yang kita titipkan dengan perguruan silat dan kalau bisa gitu ya, tolong bantulah buat yang menonton ini. Silat kita itu punya rumah kita sendiri, punya tradisi kita sendiri, warisan budaya kita juga. Jadi kita nggak mau klaim-klaim seolah-olah bahwa budaya kita apa sih sebenarnya? Budaya kita ya ini silat. Kita sendiri ya Bang ya, harus bisa membuktikan itu ya. Itu. Jadi dengan adanya Bang Jai ini bisa mensiarkan dengan YouTube-nya, mudah-mudahan YouTube-nya Bang Jai terus meningkat terus. Amin ya. Tapi jangan lupa habis nonton ini langsung sebelum nonton di subscribe dulu ya kan. Channelnya Bang Jai subscribe dulu gitu. Kemudian like, kalau perlu kasih komen yang terbaik itu apa yang buat saran-saran di IPSI di situ boleh sampaikan ya. Francis luar biasa ya, walaupun sebentar tapi cukup padat informasi yang bisa kita terima, dan Bang Tommy selaku Ketua IPSI Tangsel saat ini itu sangat membuka diri Francis. Bisa berkomunikasi langsung dengan beliau, bahkan tadi open 24 jam ya, atau dengan pengurus ya yang memang sudah siaga untuk membantu Francis ya. Jangan lupa share tayangan ini, sangat bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Bang Tommy, sukses selalu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadikan Abang amanah ini banyak manfaat untuk banyak orang, dan tentunya dalam pengurusan nanti mudah-mudahan Abang juga tetap menjadi orang yang terbaik. Bisa memberikan legacy bagi para pelaku pesilat di Tangsel khususnya. Itu saja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.